iyyakum wal ma'asi, hendaklah kalian itu berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Kenapa? Innal abda la yudribud dzamba, sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu berbuat dosa, fayuhramu bihi rizqan qad kana huyi'alahu, maka bisa jadi dia itu akan terhalang dari rezeki yang sesungguhnya sudah disiapkan bagi dirinya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Qalam ini. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan umatnya tentang perbuatan maksiat yang akan bisa menghalangi seseorang dari rezeki yang tadinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, akan tapi karena dia melakukan perbuatan dosa, rezeki itu kemudian terhalang dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Qalam. Setelah membicarakan tentang sifat-sifat orang yang mendustakan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang apa yang pernah terjadi kepada umat terdahulu, ashabul jannah, mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kebun yang kemudian tidak mensyukurinya dan kemudian diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, sesungguhnya kami menguji mereka, yaitu orang-orang Quraisy, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah bahwasanya mereka akan menuai, yaitu memanen kebun mereka itu pagi-pagi sekali, wala yastathnun, dan tidak mengecualikannya dengan kata insyaallah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harta benda yang melimpah. Bahkan di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat at'amahum min ju', memberikan kepada mereka makanan sehingga mereka terhindar dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan juga menghilangkan dari mereka rasa khawatir. Jadi dua nikmat utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy itu adalah bagaimana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat makanan yang melimpah, walaupun tempat mereka itu adalah tempat yang bisa dikatakan tandus, yang ada itu hanya pohon kurma, akan tetapi mereka mendapatkan nikmat berbagai makanan dari Allah Subhanahu wa taala. At'amahum min ju', dan yang kedua adalah amanahum min khauf,
dihilangkan rasa kekhawatiran, mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah sebagai ujian kepada mereka. Apakah dengan berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mensyukurinya dan mau untuk menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan bertauhid, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya, ataukah mereka mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menolak risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka tentang apa yang pernah terjadi kepada kaum sebelum mereka, yang dikatakan para ulama bahwa hal ini terjadi kepada kaum terdahulu yang ada di kota Son'a, Yaman, di mana di dalam peristiwa ini mereka adalah anak cucu dari seorang yang solih. Jadi ada seorang yang solih yang memiliki kebun yang sangat luas. Kebun itu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang sangat banyak. Kebunnya itu melimpah. Jadi dengan hasil kebun itu mereka itu sangat kaya raya. Ayah mereka itu adalah orang yang solih, yang memberikan hak-hak kepada fakir miskin. Pada saat sudah tiba masa panen, biasanya ayah mereka itu memanggil orang-orang fakir dan miskin untuk ikut membantu memanen, dan kemudian langsung memberikan hak-hak mereka. Jadi langsung pada saat selesai panen mereka juga merasakan hasil dari kebun yang dipanen itu. Sehingga dengan rasa syukur seperti itu Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan nikmat kepada keluarga ini. Namun ketika ayah mereka meninggal dunia, yang kemudian kebunnya diwarisi anak-anak mereka, maka banyak di antara anak-anaknya yang tidak ingin meneruskan tradisi yang sudah dilakukan oleh ayah mereka. Mereka bermusyawarah, bagaimana ini? Apakah kita akan meneruskan apa yang biasa dilakukan oleh ayah kita, yaitu memanggil orang-orang fakir miskin untuk ikut membantu, kemudian diberikan hak-hak mereka sehingga mereka juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan pemilik kebun? Ada di antara mereka yang bijak yang mengatakan, ya kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi, kebiasaan ayah kita. Itu adalah kebiasaan yang baik. Berikan hak-hak dari fakir miskin sesudah kita memanennya. Jangan kita menyalahinya. Sebab kalau kita tidak mensyukurinya, tidak meneruskan tradisi baik, mungkin saja ada bencana yang akan menimpa kita. Akan tapi ternyata mayoritas dari saudara-saudaranya menolak. Jadi mereka menolak untuk memberikan jatah kepada fakir miskin. Mereka ingin mengambil hasil kebun itu untuk diri mereka sendiri. Sudah, tidak usah libatkan mereka, cukup kita saja. Nah, karena kalah jumlah ini, yang ingin memberikan itu hanya satu orang, yang lainnya tidak ingin untuk membagikan kepada fakir miskin, maka kesepakatannya adalah mereka akan segera memanennya tanpa melibatkan fakir miskin, tanpa memberikan hak-hak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ayah mereka. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah bahwa mereka akan memanennya di pagi-pagi sekali. Mereka yakin bahwasanya mereka akan bisa memanennya tanpa melibatkan orang-orang yang fakir miskin. Wala yastathnun,
Bahkan di dalam ayat ini diisyaratkan mereka tidak mengecualikannya dengan kata insya Allah. Karena memang di dalam ajaran agama kita, kalau kita mau melakukan sesuatu besok atau nanti, maka jangan katakan kata pasti. Kita diajari dengan kata insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah saya akan hadir. Cuma kadang-kadang pada masa sekarang insya Allah ini seringkali disalahgunakan gitu. Ya insya Allahnya kemudiannya tidak hadir itu. Jadi karena disalahgunakan, kadang orang itu nggak yakin ketika orang bilang insya Allah itu. Insya Allah, tepat ya. Hadir, iya insya Allah. Jangan bilang insya Allah ya. Padahal sesungguhnya ajaran agama kita mengajarkan seperti itu. Jangan ucapkan kata pasti, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dia hanya berencana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan ucapkan bahwa saya akan melakukannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali kemudian kita ucapkan ayyasha Allah, insya Allah. Cuma karena sering disalahgunakan ini, berumah hadira insya Allah ya. Insya Allah tidak hadir maksudnya. Sehingga kemudian jadi persepsi buruk terhadap kata insya Allah. Saya pernah mengalaminya waktu saya mau merevisi disertasi, proposal, dosen pembimbingnya kemudian mengatakan pengujinya, kamu harus revisi ini. Iya insya Allah Pak. Jangan bilang insya Allah itu, bilang demi Allah ya. Loh, kok seperti ini kata saya. Jadi kadang karena sering disalahgunakan kata insya Allah sehingga menjadi persepsi buruk, padahal sesungguhnya ajaran agama kita mengajarkan bahwa ya kita harus mengucapkan kata insya Allah, tidak boleh menyatakan pasti karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ashabul jannah di sini para pemilik kebun itu mengucapkan bahwa mereka pasti akan memanennya. Wala yastasnun, tidak mengecualikannya dengan kata insya Allah. Nah, karena niat buruk yang ada pada diri mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bala itu. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka bagi mereka kemudian ada satu bencana. Bencana itu menimpa kebun mereka. Pada saat itu mereka sedang tidur. Jadi kebunnya itu ditimpa bencana. Para ulama mengisyaratkan tidak tahu apa bentuk bencana itu, akan tapi fa asbahat kasorim, yang pasti kebun mereka itu seperti halnya menjadi malam hari, jadi hancur. Mungkin saja dalam bentuk hama ataupun yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kemudian hancur seperti halnya yang sudah dipanen, hancur lebur. Kalau yang kemarin itu hijau ranau, sudah siap untuk dipanen, terbayang bahwasanya mereka akan mendapatkan hasil yang melimpah. Bahkan mungkin sudah ada bayangan, besok saya dapat harta yang banyak, sudah mau beli mobil, mungkin mau beli apa, itu sudah bayangannya. Karena apalagi kemudian tidak ada lagi jatah untuk orang miskin, jadi jatahnya sudah jelas berapa. Fa'at fasbas kasorim. Fatanadaw musbihin, maka di pagi hari mereka itu saling memanggil, jadi saling membangunkan. Anighdu ala harsikum in kuntum sharimin. Ayo segera pergi pagi-pagi kalian kalau kalian ingin memanen. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka kemudian segera pergi, mereka berbisik-bisik.
alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Sekarang itu tidak boleh ada lagi orang-orang miskin yang masuk. Jangan seperti dulu, sudah. Makanya mereka pergi pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin yang selama ini ikut membantu mereka pada saat ayah mereka itu sedang hidup, itu tidak tahu bahwasannya kebunnya akan dipanen. Jadi diharapkan waktu sudah pagi kebun itu sudah selesai dipanen, sehingga kalaupun mereka tahu itu datang sudah habis, sudah selesai pembagiannya. Itu yang mereka rencanakan. Jadi mereka memang tidak menginginkan bahwa orang-orang fakir miskin itu dapat bagian lagi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ayah mereka. Jadi pagi-pagi mereka rencanakan sebelum orang tahu, semua kemudian diharapkan sudah selesai. Maka berangkat pagi-pagi buta. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Jadi mereka kemudian berangkat dengan penuh keinginan seperti tadi, padahal sesungguhnya orang-orang miskin itu mampu untuk membantu mereka sebagaimana yang memang biasa dilakukan mereka pada saat ayah mereka yang soleh itu hidup. Akan tapi apa yang terjadi? Falamma ra'aha qalu inna ladallun. Ketika mereka sudah tiba ke kebun mereka, mereka mendapatkan bahwasanya kebunnya itu porak-poranda seperti halnya malam yang hitam kelam. Mereka kemudian berkata, sepertinya kita ini salah, ini kita tersesat, ini kebunnya siapa ini? Bukan kebun kita ini. Kebun kita kemarin kan hijau ranau, siap dipanen. Ini kok tidak ada yang mau dipanen sama sekali, hancur lebur. Ini pasti kita salahnya. Kenapa? Karena perginya kan pagi-pagi buta. Ini pasti kita salah jalan. Ini kebunnya orang itu. Tapi kemudian mereka menyadari bahwasanya mereka itu memang tidak salah. Jalannya itu memang benar, mengarah kepada kebun mereka. Jadi itu memang adalah kebun mereka. Mereka kemudian mengatakan, bal nahnu mahrumun. Enggak, betul, ini kebun kita ini, bukan kebunnya orang lain. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala telah menimpakan bencana. Kita terhalang dari kebun kita ini, dari memanen, karena apa yang telah kita niatkan, niat buruk yang kita lakukan. Maka kemudian mereka mengatakan, qala awsatukum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling bijak di antara bersaudara itu kemudian mengingatkan, saya kan sudah bilang bahwasanya kita tidak boleh menyalahi apa yang sudah biasa dilakukan oleh ayah kita. Ayah kita kan biasa memang sudah melibatkan fakir miskin, membantu, setelah itu memberikan hak-hak mereka. Saya kan sudah bilang supaya jangan kita menyelisihi apa yang memang sudah dilakukan oleh ayah kita. Jangan bakhil, berikan kepada fakir miskin itu hak-hak mereka. Tapi kalian tidak mau. Falaula tusabbihun, maka kenapa kalian tidak bertasbih? Maka kemudian mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka kemudian sadar. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwasanya mereka telah berbuat zalim, menzalimi diri mereka. Karena pada saat mereka menzalimi orang lain, maka sesungguhnya mereka menzalimi diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu kan menyatakan itu, unsur akhaka adz-zalimul mazlum. Jadi kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan juga yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang dizalimi itu sudah jelas, kita mau menolongnya seperti apa? Terus bagaimana kita mau menolong yang berbuat zalim itu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW?
kalian itu menolong orang yang berbuat zalim dengan cara mencegah dia melakukan kezaliman. Karena memang pada dasarnya pada saat seorang itu menzalimi orang lain, itu akan berakibat buruk kepada mereka, karena apa yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man 'amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Yang berbuat baik maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya yang berbuat tidak baik maka perbuatan tidak baik itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi perbuatan baik dan buruk itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Unsur akhaka zalim wal mazlum. Tolong saudara kamu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Yang berbuat zalim dengan cara mencegah kezalimannya. Kalau yang dizalimi jelas supaya mereka itu dihindarkan dari kezaliman, tapi yang berbuat zalim adalah dengan cara mencegah kezalimannya. Karena sekali lagi apa yang dia lakukan bukan hanya berdampak kepada orang lain tapi juga kepada orang yang melakukannya. Nah, di sini kemudian mereka menyatakan inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Fa aqbala ba'dhukum 'ala ba'dhi yatalawamun. Dan ini salah satu sifat dari manusia. Ketika sudah terjadi bencana seperti itu, maka mereka itu saling tuding, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu itu. Kata yang satunya, loh, kok saya itu, kan kamu yang usul itu. Jadi memang kadang-kadang manusia seperti itu. Ketika sudah terjadi bencana maka saling lepas, saling menyalahkan satu sama lain, tidak merasa bahwasanya masing-masing sesungguhnya punya andil terhadap bencana itu. Apalagi sesungguhnya bencana itu kan hasil dari kesepakatan mereka pada saat mereka tidak akan memberikan jatah kepada orang-orang fakir itu. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Maka mereka kemudian berkata, ya wailana inna kunna taghin. Mereka kemudian sadar bahwasanya mereka sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka kemudian berharap, jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami itu memberikan yang lebih baik dari ini. Kami kepada Tuhan kami sangat berharap. Kadzalikal adzab, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, kadzalikal adzab, demikianlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu hanya azab dunia, azab akhirat itu lebih dahsyat lagi. Diceritakan kata Mujahid bahwasanya para pemilik kebun ini kemudian benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji bahwasanya mereka tidak akan mengulangi niat buruk tadi. Niat buruk dengan tidak memberikan hak-hak dari fakir miskin. Maka karena mereka bertaubat, mereka kemudian memang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebun mereka kemudian pada musim berikutnya benar-benar hijau ranau dan mereka bisa memetiknya dengan baik, dan mereka juga bisa memberikan kembali hak-hak dari fakir miskin sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ayah mereka yang solih. Makanya kemudian Rasulullah SAW di dalam satu hadis itu mengisyaratkan, memberikan peringatan kepada kita umatnya, iyyakum wal ma'asi, hendaklah kalian itu berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Kenapa? Innal abda la yudribud dzamba. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu berbuat dosa, fayuhramu bihi rizqan qad kana huyyi'alahu, maka bisa jadi
dia itu akan terhalang dari rezeki yang sesungguhnya sudah disiapkan bagi dirinya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Qalam ini. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan umatnya tentang perbuatan maksiat yang akan bisa menghalangi seseorang dari rezeki yang tadinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, innal 'abda la yutimu dzamba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyi'alahu. Seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, boleh jadi itu dia kemudian dihalangi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang sesungguhnya sudah disiapkan untuk dirinya. Jadi ada rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, akan tapi karena dia melakukan perbuatan dosa, rezeki itu kemudian terhalang dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala membatalkan. Jadi batal itu. Ya kalau istilahnya kemudian proyeknya sudah hampir dapat itu, tapi karena perbuatan yang tidak baik batal proyeknya. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini kemudian peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, termasuk juga satu peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap kita agar tidak mengalami nasib yang sama seperti halnya yang dialami oleh para pemilik kebun, yang mereka itu sesungguhnya sudah membayangkan itu, besok saya akan memanen, sudah terbayang berapa hasilnya, terbayang apa yang akan mereka lakukan dengan hasil kebunnya, sudah rencananya mau ini, mau beli ini. Akan tapi karena mereka melakukan satu perbuatan yang tidak baik, menghalangi hak orang lain, hak fakir miskin yang biasanya diberikan oleh ayah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga menghalangi mereka dari rezeki yang sesungguhnya sudah siap. Jadi siap. Kemarin sore itu masih bagus itu kan. Tapi malamnya pada saat mereka tidur habis semua. Jadi semalam dalam jangka satu malam sudah habis. Besoknya pagi-pagi saat mereka mau manen, mereka tertegun. Mana yang kemarin hijau ranau itu? Mana yang kemarin siap untuk dipanen? Kenapa kemudian habis? Dan mereka kemudian menyadari hal tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat-ayat ini, dalam kisah ini, kemudian kata Syekh Wahbah Zuhaili, ada beberapa pelajaran bagi kita. Pertama adalah ad-dunya daru ibtila'in wa ikhtibar, bahwasanya dunia itu memang adalah tempat ujian. Jadi dunia itu adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji para pemilik kebun itu. Jadi mereka menguji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian kepada para penduduk Mekah, di mana mereka sebagaimana dalam riwayat, para penduduk Mekah, Abu Jahal itu pada saat perang Badar itu merasa yakin bahwasanya dia itu akan menang gitu. Jadi karena jumlahnya itu lebih besar, 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah dari umat Islam, sehingga kemudian sampai menyatakan kepada kaumnya itu, kepada teman-temannya, tawan mereka itu, tidak usah dibunuh, ikat saja langsung itu. Untuk apa? Ingin dipermalukan. Karena kalau sudah meninggal dunia nggak bisa dipermalukan itu kan. Tapi kalau ditahan kan bisa dikata-katai, bisa diejek gitu. Jangan dibunuh katanya. Ikat semuanya sudah. Merasa yakin bahwasanya dirinya bisa mengalahkan umat Islam, mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Akan tapi yang terjadi
Sebaliknya, merekalah yang kalah. Bahkan Abu Jahal itu meninggal dunia juga. Jadi keyakinan bahwasanya mereka itu akan mengalahkan umat Islam itu ujian, sebagaimana juga keyakinan dari ashabul jannah, para pemilik kebun, bahwasanya mereka itu pasti akan bisa memanen. La yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Mereka tidak mengucapkan kata insya Allah tadi. Jadi pertama kata Syekh Wahbah Juhaili, ad-dunya darul ibtila wa ikhtibar, bahwasanya dunia itu memang adalah tempat ujian bagi kita. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala kan juga mengisyaratkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup dalam rangka apa? Dalam rangka menguji siapa di antara kalian itu yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Jadi memang dunia itu adalah daru ibtila. Dunia adalah tempat ujian. Apakah kita bisa lulus ujian dengan baik atau tidak? Dan nanti di akhirat kita akan menerima hasil ujian itu. Kita menerima kitabnya, rapotnya itu. Nah, yang lulus itu nanti akan menerima rapot dengan tangan kanan. Sementara yang tidak lulus itu akan menerima rapot dengan tangan kiri atau mi wara'i dhahri. Jadi dunia daru ibtila. Artinya memang dunia itu adalah ujian. Ada berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtalahum bil ju', diberikan ujian berupa lapar, penyakit ataupun yang lainnya, yang manakala manusia itu bisa melewatinya, dia akan mendapatkan pahala. Dan ujian bukan hanya sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak disenangi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa semua yang dialami manusia itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, asyar. Sakit itu adalah bagian dari asyar, sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Kehilangan, kecopetan, itu bagian dari sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Kesulitan, rasa sedih, gelisah dan lain-lainnya, itu bagian dari asyar. Tapi juga ada bagian dari ujian yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khairi, sesuatu yang tampak baik, sesuatu yang disenangi oleh manusia. Diuji dengan banyaknya harta, itu juga bagian dari ujian. Apakah dengan banyaknya harta dia mau bersyukur, seperti hanya ashabul jannah tadi, itu kan diuji dengan kebun yang hijau ranau yang siap dipanen. Apakah mereka mau bersyukur dengan memberikan hak-hak fakir miskin, ataukah menjadi pelit tadi sehingga mengambil hasil kebun itu hanya untuk mereka sendiri dan tidak mau membagikannya kepada fakir miskin. Kekayaan itu juga adalah bagian dari ujian. Pangkat jabatan yang tinggi itu juga bagian dari ujian. Wajah yang rupawan itu juga bagian dari ujian. Terkenal itu juga bagian dari ujian. Ujian yang mungkin disenangi oleh manusia. Sehat itu juga bagian dari ujian. Apakah dengan kesehatan itu dia mau menggunakannya dengan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah tidak. Sebab ada yang dia sehat, diberikan kekuatan, dia kemudian kerjanya hanya begadang, mabuk-mabukan di kafe. Ini kan karena dia kuat itu kan, diberikan kesehatan. Kalau sedang sakit tidak mungkin ya. Kemudian begadang ya, di rumahnya itu kan tidur-tiduran kalau sakit itu. Tapi karena diberikan kekuatan, bisa melek sampai malam, itu kan bagian dari ujian juga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bagi mereka yang bersyukur digunakan dalam rangka hal yang baik, ya untuk mengkaji hal yang baik, merembuk urusan-urusan kebaikan. Ini yang pertama.
Jadi bahwasanya ad-dunya daru ibtila wa ikhtibar. Dunia itu adalah tempat ujian bagi manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam ayat tadi id aqsamu la yasrimunnaha musbihin, manusia itu tidak boleh mengucapkan kata pasti. Jadi tidak boleh mengucapkan kata pasti karena memang manusia itu hanya merencanakan. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengucapkan kata pasti. Hendaknya dia mengucapkan kata insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan ucapkan saya akan melakukan besok, tapi kemudian insyaallah. Cuma jangan kemudian disalahgunakan insyallahnya itu, sehingga tidak menimbulkan persepsi baik. Sebab memang ada ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya bagus di dalam agama itu. Cuma kadang ada yang memahaminya atau menggunakannya dengan tidak baik gitu. Ya seperti halnya kata insyaallah itu. Ya itu bagus. Tapi kemudian kalau digunakan untuk niat yang tidak baik, bisa jadi kemudian kata insyaallah menjadi sesuatu yang buruk, dipahami buruk. Alhamdulillah itu juga ada sesuatu yang baik gitu, karena kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada orang yang dapat maksiat kemudian alhamdulillah gitu. Saya ingat di film Roma Irama sedang nunggu itu, nunggu siapa itu kasihnya, dipeluk dari belakang alhamdulillah. Ada orang diberikan sesuatu yang tidak baik, diberi minuman keras, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah itu kan adalah innalillah. Itu kan sekali lagi tidak memahami apa yang sesungguhnya dia ucapkan. Kalau alhamdulillah itu kesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita gunakan dalam rangka kebaikan. Kalau kemudian keburukan yang datang, ya bukan alhamdulillah tapi innalillah. Kemudian yang ketiga, di dalam kata id aqsamu la yasrimunnaha musbihin, itu juga menunjukkan ala annal azma mimma yu'akhadhu bihil insan, bahwa keinginan keras tekad yang bulat itu juga sudah bisa membuat seseorang itu mendapatkan bencana, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat yang buruk itu, jadi niat buruk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dalam hadis Rasulullah SAW juga mengisyaratkan idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang itu bertemu dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh kan sudah jelas ya Rasul, karena dia telah membunuh itu, dia masuk neraka. Yang dibunuh kok juga masuk neraka? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang dibunuh itu kan juga punya niat untuk membunuh, cuma nggak kesampaian, kalah itu. Maka karena dia sudah niatnya untuk membunuh, itu yang dihitung pada saat dia meninggal dunia. Jadi niat yang buruk pada saat
meninggal dunia itu yang juga dihitung. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW kan juga mengisyaratkan ada 4 macam hamba itu. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta dan dia mempergunakan hartanya itu dengan baik, digunakan dalam rangka infak fisabilillah, digunakan dalam rangka kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Nah, ada yang kedua, dia tidak mendapatkan karunia harta itu, tapi kemudian dia bilang, ya Allah, seandainya saya diberikan karunia harta nanti sebagaimana yang diberikan engkau kepada si A itu, maka saya akan mempergunakannya juga seperti dia itu. Maka kata Rasulullah SAW, walaupun dia pada saat itu belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta sebagaimana orang yang pertama, tapi karena niatnya yang baik, keinginannya, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya al-azmu tadi, tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan walaupun belum bisa melakukannya, tapi tekad yang kuat, niat yang bulat itu sudah juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Digunakan untuk mabuk-mabukan, digunakan pokoknya dalam hal-hal yang tidak baik. Maka dia mendapatkan dosa dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, dia tidak mendapatkan karunia harta itu, tapi melihat temannya yang dapat harta dan kemudian suka mabuk-mabukan, main perempuan dan lain-lainnya, berbuat maksiat, dia kemudian bertekad juga, nanti kalau saya dapat uang juga itu saya akan seperti dia, saya mau mabuk-mabukan, nanti saya main perempuan juga. Nah, walaupun dia itu belum melakukannya, belum dapat harta itu, tapi kata Rasulullah SAW, karena tekad yang bulat pada dirinya, maka dia dihitung juga sudah melakukan perbuatan maksiat karena tekadnya itu, niatnya yang tidak baik. Sebagaimana yang ada di dalam ayat ini itu. Jadi Ashabul Jannah itu niatnya sudah tidak baik gitu kan. Mereka belum memanen itu, tapi mereka bertekad, saya besok akan memanen dan saya tidak akan memberikan hak kepada fakir miskin. Maka walaupun mereka belum memanennya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah menimpakan kepada mereka bencana terhadap kebunnya karena niat buruk yang mereka lakukan, karena adanya tekad yang tidak baik pada diri mereka. Jadi artinya ya berhati-hatilah kita dari tekad yang tidak baik, niatkan sesuatu yang baik supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir, apa yang terjadi kepada Ashabul Jannah ketika mereka melihat bahwasanya kebun mereka itu terbakar, hancur lebur, dan mereka menyadari akan kesalahan mereka, bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan memberikan kepada mereka ganti yang isyaratnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Maha pengasih kepada hambanya. Selama hambanya itu mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memperbaiki dirinya, bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Ya, syaratnya tadi mereka bertekad untuk tidak mengulanginya. Siapa yang dia bertaubat kemudian melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menerima taubat mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu kisah tentang pemilik kebun yang niatnya itu tidak baik dan kemudian mendapatkan bencana dari keinginan tidak baik mereka, yaitu tidak memberikan hak kepada orang yang sesungguhnya mempunyai hak dalam harta mereka. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya agar kita senantiasa
bisa melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.